Rahayu semua teman-teman, tetap semangat di sesi mendekati Waisak. Dan malam hari ini kita akan memperdalam lagi dengan diskusi bersama Om Salim. Ngomong-ngomong Om, kemarin dari pembahasan ngobrol panjang lebar Borobudur, tapi belum cerita Waisak itu apa sih Om? Gitu. Lebih mendalam dan mungkin kita bisa introduction dengan simple aja gitu sebelum nanti teman-teman siapkan pertanyaan gitu. Kita bicara tentang Waisak itu apa dan merayakan Waisak itu merayakan apa gitu dan mungkin lebih detail esensi dari Waisak itu apa gitu. Silakan Om. Selamat malam semuanya. Nice. Waisak ini tentunya berbeda-beda di region yang berbeda-beda. Tapi intinya secara convention mereka pilih malam purnama di bulan ini, hitungannya dalam lunar calendar. Ada 3 hal yang terjadi pada malam ini, yaitu jadi ini juga ada variasi ya, tapi yang makanya kalian sering dengarkan Trisuci Waisak. Betul, Trisuci Waisak. Ya, ini berarti 3 hal yang terjadi. Jadi the birth of the Buddha. Oke. Ya, pertama, the birth is very interesting. Sebetulnya di Borobudur ini ada scene of the birth dan dikatakan pada waktu Buddha itu lahir, there are many signs yang terjadi. So it's quite significant. Jadi lahir Buddha, terus juga pada malam purnama ini Buddha itu agak nekat. Beliau sudah menjalankan, jadi seperti kita ketahui ya, beliau itu seperti kita lah. Amazingly, perjalanan beliau itu hampir sama dengan perjalanan kita, cuman tentunya beda dari intensity dan beda waktu dan sebagainya. Yang saya maksud begini, Siddhartha ini dikatakan sebagai pangeran, tapi sebetulnya it's not quite like that. Ayahnya memang bergelar raja, tapi raja dalam konteks itu adalah seperti pemimpin suku. Dan biasanya ini seperti republik. Banyak dikatakan di saat itu di India hanya ada 16 kerajaan. Ya, yang salah satunya Magadha. Sakya bukan salah satunya. Tapi ada area kecil di mana ayahnya ini penguasa. Bukan penguasa. Menurut pemilihan, ayahnya ditunjuk sebagai pemimpin suku yang ada di situ. Oke. Nah, biasanya mereka bertemu seperti ya assembly begitu ya, regularly, once every 2 months atau once every 3 months. Mereka bertemu dan memutuskan affair about the area, about the village. Jadi kalau mengatakan pangeran itu nggak tepat, tapi harusnya anak raja. Karena anak raja, karena ayahnya itu sebutannya raja. Tapi orang dipilih menjadi pemimpin raja itu tentunya orang yang baik dan yang bisa, dan biasanya yang paling sukses. Ayah Siddhartha Gautama ini sukses sekali. Mereka dari kasta ksatria, mereka memiliki banyak slave sebetulnya, ujung-ujungnya. Tapi pekerjaannya itu sebetulnya agriculture atau tani. Punya perkebunan, punya persawahan, jadi tidak aneh sebetulnya mereka itu bisa menyekolahkan Siddhartha
ke sekolah-sekolah yang pada waktu itu ada di sana. Dikatakan malah ada kemungkinan besar Siddhartha itu dulu sekolahnya di Taksis juga. Kalau kita lihat petanya begini ya, di ujung bisa dekat Peshawar, dekat Pakistan. Pada waktu itu ada pusat pendidikan yang memang sudah terkenal. Mengapa saya cerita begini ya? Ini jadi cerita Buddha ini ada versi yang mungkin memang ditekankan mythical aspect. Tapi yang I want to share with you itu sebetulnya betapa similarnya apa yang dicari oleh beliau itu dengan kita-kita ini. Oke. Beliau itu anak laki-laki, tidak punya sibling, dia punya satu saudara perempuan, terus juga punya cousins dan sebagainya. Sekolahnya sukses, seperti anak kasta Satria, beliau juga dikirim untuk belajar di bawah para Brahmana untuk belajar Veda. Jadi dia juga conversant, dilatih dengan skill of that. Jadi seperti martial art, naik kuda dan sebagainya. So he's quite good. Dan ayahnya cukup successful. Sawahnya banyak, hasilnya selalu ada. So comfortable life. Anak laki yang pertama. Kemudian dikatakan akhirnya beliau menikah. Istrinya juga cantik. Katanya dulu pacarnya banyak. Sangat popular man. Oke. Gengnya juga ada itu teman-temannya gitu. So almost like middle upper class family. Tapi ada yang selalu menggelitik terus. Memang dikatakan beliau sampai dewasa tidak pernah bertemu dengan orang sakit, tidak pernah bertemu dengan orang tua, tidak pernah melihat orang mati, gitu. I found that not plausible. Misalnya ada pembantunya, masuk pembantunya nggak pernah masuk angin. Gitu. harusnya ya sudah gitu. Tapi metaphorically yang disebutkan itu hidupnya nggak kenal penderitaan. You know, you do right. Ya kayak kita lah. We are okay, right? Ya mungkin ada yang lebih terkenal dulu, ada yang kurang terkenal, tapi we doing okay. Dan masa depan juga sudah safe. Nggak usah ngapa-ngapain, nerusin kerjaan ayahnya. Ya kalau sekarang mungkin kok equivalent kayak punya Indomart atau apa gitu kan. Jadi tinggal nerusin gitu you don't have to do the whole thing. Nah, tapi ada sesuatu yang seperti menggelitik beliau terus-menerus. Sampai akhirnya beliau menyimpulkan I've got to find out. Gitu. Kira-kira menurut kalian beliau tahu nggak yang dicari apa? What do you think? Semuanya oke nih. Bosan kali ya, Om ya? Ceritanya nih. Tapi kalau itu mungkin Gen A ya, kalau sekarang Z kan. Enggak gitu mikirnya pasti. itu dulu ya, mungkin waktu itu it's called like that. Gengnya kan mesti keluar ya dari istana keluarga. Saya kira justru karena beliau itu kemana-mana, tapi masih ada yang menggelitik di dalam hati beliau gitu. Tadi seperti yang Abu katakan juga,
is this all there is in life? You famous, successful, doing that, pertanyaannya mungkin sama loh. You know, apakah hanya ini hidup ini? Apakah hanya seperti ini? Nah pertanyaan saya nih, kira-kira kita hanya guess ya, ini just to discuss about Wesha. Kira-kira tahu nggak ya apa yang dia cari? Kayaknya enggak sih, Om. Yeah, I don't think so. I don't think so. Saya kira kok dia nggak tahu yang dicari persisnya apa. Kenapa? Mungkin juga mimpi atau Tantangan kayaknya, Om. ya just ya inside you, kamu ingin menemukan sesuatu. Kita seperti itu atau enggak sih? Yes. Do you think you know yang dicari? Ya, datang ke sini tuh ngapain gitu ya? Enggak cuma datang ke sini. About this life. Iya, iya. Sampai ikut retreat, sampai trying to do spiritual thing, trying to find out apa tuh yang kita cari. Jelas bukan fame, right? Jelas bukan money, jelas bukan. What is it? Ya ada. So this is very interesting. Nah untungnya waktu itu saya kira India ini salah satu bangsa yang paling beradab waktu itu. Why I say that? The most civilized country. Karena negara itu mungkin satu-satunya negara yang mempunyai tradisi kalau ada rakyatnya ingin menemukan a deeper meaning of life. Ini ditanggung, dapat scholarship with free lunch. Oh gitu, Om? Iya. Dan hebatnya scholarshipnya itu bisa diklaim dimanapun. Artinya kamu bisa jalan-jalan kemana, lunchtime asal kamu bawa bowl, mungkin kamu style, ini ada misalnya kotoran sapi di kepalamu, warnamu biru, bawa teh, ram, ting dong, hampir jam 12 minta makan, dikasih makan kamu. Dimanapun. Oke. Civilization-nya very civilized. Karena ini berarti orang yang tadi kemarin ya ada yang tanya kalau orang jadi pertapa dibanding jadi orang jadi tani, mana yang lebih produktif untuk mas, mana yang lebih baik? Anyway, that's a different question. Jadi pada waktu itu di India ini ada kesempatan for you to find something else di samping hanya nerusin karirmu atau cari makan atau apa, tapi untuk terus menemukan apa. Nah ini kan banyak sekali. Makanya pada waktu itu ada paling tidak 4 atau 5 line of philosophy. Ada yang mengatakan hidup ini ya hanya sekarang ini, ya hanya this life. Makanya isinya kalau misalnya ya Om, sex and drug and rock and roll, itu misalnya, because what else to do? It's just this life. Ada yang mengatakan hidup ini akan kembali tadi. Not exactly like what you explain, tapi kembali ke sana. Jadi kalau bisa jangan cari perkara di sini. You don't do anything. Kamu yang hati-hati, terutama mengenai jangan sampai membunuh gitu ya misalnya. Yang sampai-sampai ada tradisi kalau kemana-mana pun bawa saringan. Jadi kalau minum pun disaring supaya nggak ada kutu, nggak ada yang sampai ke minum. Very extreme vegetarian. Kalau di sini mereka mungkin bingung ya, masuk warung banyak lalar gitu, kok mesti bahaya kan untuk dimakan. So banyak sekali grup semacam ini itu yang committed to try to find, dan mereka itu respect each other. Nah ini yang namanya Sramana, right? Para Sramana ini jalan keliling terus.
Kecuali di India ini pada waktu musim hujan, hujannya itu hujan beneran. Kalau di sini kata hujan deras ini 5-6 kali. Kalau kalian yang pernah ke India ya, kalau hujan ini betul-betul terrifying. Kamu sampai nggak bisa lihat apa kalau naik mobil pun pelan-pelan sekali karena you just cannot see it. Padahal sebelum itu panasnya luar biasa. Biasanya tuh monsunnya. Kalau hujan begini, ini jalan ini nggak bisa kamu lalui. Becek, air semuanya. Nah, para Sramana ini berhenti untuk keliling. Tapi biasanya dekat kota, dekat permukiman. Jadi selalu bisa dapat makan free lunch, scholarship ini, national scholarship, the free lunch. Dia selalu bisa dapat begini. Nah, masing-masing kan very individually dan banyak yang ketemu. Biasanya ini berarti musim hujan begini, ini yang disebut vasa. Di sini pun masih dipertahankan. Kalau vasa itu biku-biku pulang kandang, pulang wihara, tinggal di wihara. Biasanya apa replenish the stock, bikin jubah, bikin apa, and all that, and teaching. So biasanya untuk yang buta loh. Tapi untuk Sramana-Sramana ini tersebar kemana-mana. Nah, Buddha akhirnya melihat Siddhartha Gautama ini ya. Siddhartha ini melihat semua ini, lalu beliau itu menyimpulkan lebih baik I have to find out rather than die wondering gitu. Daripada sampai mati saya nanti bertanya-tanya terus, I'll do it. Gitu. Ada yang ini kalau yang ada apa menurut policy partai ya ceritanya ya sudah tahu akan beri penggugat segala macam. I don't think he does. Dan kebanyakan orang tanya suami istrinya cakep lagi, baru punya anak laki lagi, so almost perfect. Nah, kalau pengertian kita nih, kalau dia ingin cari sesuatu, mencari enlightenment atau apa, mesti yang dituju ke gua atau ke hutan ya. Tempat mereka itu di Kapilavastu, ini agak ke utara sebelah, di utara Sungai Gangga, di bawah Himalaya ini. Mestinya kan gampang naik ke gunung terus gini. No. Misalnya ya tempat dia itu misalnya di mana ya kalau dari Tasikmalaya gitu misalnya, Kapilavastu ini. Dia memutuskan ke Jakarta malah. Dia memutuskan ke capital, ibu kota yang di Magetan. Dia ingin cari guru. Dia cari guru yang terkenal pada waktu itu ini mengajar meditasi. Dia kira oke, saya akan belajar meditasi. Meditasinya atau yang saya sebut samadhi ini, right? Dan samadhi itu yang mengajar samadhi ini nggak kira-kira. Guru pertama yang namanya Alara Kalama itu betul-betul kamu bisa duduk meninggalkan badanmu and all that. Terus akhirnya dia begitu cepat mempelajari ini, terus Alara Kalama malah minta gitu, daripada kamu masih mengembara, saya juga sudah agak berumur, why don't we do it together here? Tapi Buddha ngomong, no, this is not what I want. Artinya, toh nanti pada waktu kamu keluar, kamu masih ada klesanya nih, masih yang diandalkan, terus dia cari guru lain. Sama juga, top, akhirnya begini, akhirnya dia. Nah, akhirnya setelah
mengembara ini kemana-mana, lalu beliau itu memutuskan untuk menjalani sendiri. Beliau duduk dan mencoba, dikatakan makanya itu hanya sebutir wijen atau apa gitu, banyak versinya. Artinya mencoba menjalankan, beliau menjadi kurus, sedemikian kurusnya dikatakan kalau disentuh perutnya yang bisa dirasakan tulang punggungnya. Dan ada gambar seperti itu memang sampai kurus kering. Pada suatu kali terus beliau itu tak sadar bahwa mungkin loh seperti ini nggak mungkin kamu bisa apa-apa gitu ya. Meskipun your mind fully in control, kamu sematinya tenang, kamu nggak kepingin apa-apa, iung makan pun juga nggak, sampai gini. Terus akhirnya beliau memutuskan, oke, ada seorang dari dusun di sekitarnya yang memberi makan beliau ambil dan beliau makan untuk refresh. Itu sambil jalan begitu, di perguruan yang terakhir, beliau itu ketemu dengan beberapa murid di sana, 5 orang jumlah. Ini terus menjadi meditation buddies, all the time, orang 6 ini. Dan sama-sama lapar, sama-sama nggak pengen apa-apa, dan austerism. Terus akhirnya beliau realize doing that, terus beliau mandi, makan sedikit, slowly he gain his health, lalu beliau jalan, dan di Naranjana River, di sungai Naranjana, beliau across, ada pohon besar, beliau terus bilang, dia duduk di sana, lalu beliau memutuskan, saya tidak akan bangkit dari duduk saya di sini sampai saya ngerti. Padahal ya belum ngerti, yang dicari ya belum ngerti, yang dituju apa, beliau ngomong, I will not stand, saya nggak akan, kata-kata ini cukup terkenal, beliau tidak akan berdiri sampai di sana. Nah, pada waktu itu cara di India menghitung waktu adalah setiap 3 jam. Nah, akhirnya di saat terakhir, hampir midnight, beliau tetap duduk di sana, akhirnya ada prosesnya, akhirnya beliau dia tidak jadi lebih sakti, tapi dia bisa lihat, oh begini toh hidup itu. Beliau bisa lihat betapa kalau begitu berarti semua, seperti yang kita omongkan, semua kelakuan, semua perilaku ini punya imbas. Makanya beliau bisa lihat, yes, ini imbas orang-orang ini ternyata seperti itu, dan kehidupan, bentuk kehidupan dan sebagainya. Lalu sampai setelah melihat itu semua, lalu beliau duduk, hampir mendekati waktunya, beliau bisa realize, beliau mencapai, nah di sini agak beda ya, dikatakan mencapai melihat realitas. To show the absolute ultimate reality. The ultimate reality, lalu beliau itu ngomong, yang dirasakan waktu itu adalah peace. Yang dirasakan pada waktu itu serene, gembira, sangat dalam, sangat tidak biasa. Perasaan yang terang benderang, yang mengerti. Jadi pada saat itu beliau experience the actual ultimate nature of mind, yang bersih sama sekali dari semua gitu. Nah, ini
dari Trisuci ini yang kedua suci yang diperingati. That moment waktu beliau yang terus mencapai peguhan. Yang ketiga, Trisuci ketiga, beliau itu hidup sampai umur 81. 81. Jadi keliling itu 45 tahun. Karena dari 36 yang beliau keliling sampai untuk mengajar kemana-mana. Oke. Pada waktu itu beliau sepuh, beliau lewat satu kota, beliau diantar oleh muridnya yang sebetulnya cousin juga, namanya Ananda. Beliau pada waktu itu sudah sakit-sakitan. Badan ini beliau sampai ngomong, badan saya ini sudah seperti pedati. Untuk jalan pun harus diikat. Tolong di sana. Malah ada suatu cerita ya yang sangat menyentuh hati. Beliau minta tolong ke Ananda, please, get me a water. Ambil, saya haus. Tolong. Ananda bilang, Bhagawan, sebentar lagi kita akan sampai di dusun. Nanti di sana mestinya ada air. Oke, tapi mungkin saya nggak kuat. Kamu ambilkan minum dari situ. Yang ada hanya dekoan-dekoan bekas pedati yang dilewati ini. Dan ada air lumpur dan sebagainya. Ananda nggak punya hati dong. Ambilkan minum untuk gurunya. Tapi karena gurunya minta, gurunya bilang, please, just get me water. Ini di sini ceritanya juga sangat indah. Ananda ngambil air minumnya, ternyata air minumnya jernih. Diantarkan ke gurunya minum, terus dia bilang, oke, sekarang seberangkanlah saya ke sana. Dipilih ada 2 pohon, mungkin seperti pohon randu. Dia bilang, tolong kamu bikinkan amben, atau ya amben di kantung itu. Saya akan beristirahat di sini. Ananda juga tahu, mungkin ini sesuatu yang terakhir. Beliau akhirnya laying down there. Dan pada waktu itu ada cerita ya, ada seorang biku yang datang, terus bersimpuh di depan Buddha. Buddha ngomong, could you please go, move aside gitu loh. Ananda sampai ngomong, loh kok ini biku datang hanya untuk memberi hormat kok, disuruh minggir gitu. Udah bilang, no, you see there? Ananda nongak, di angkasa penuh dewa-dewa. Dewa-dewa datang memberi penghormatan terakhir ke Buddha di sini. Terus dilihat juga bunga yang berkembang salah mongso, bahasa Jawanya, yang musimnya lain tapi berkembang waktu itu. Bebawan yang semerbak turun dari angkasa. Terus Ananda bilang, wah, begini ya cara kita menghormati Bhagawan. Terus Bhagawan mengatakan, ini it's a big honor, tapi cara menghormati yang terbesar adalah jika kalian menjalankan ajaran-ajaranku. Okay. It's very powerful message. Sampai Ananda juga tanya, nah, maaf Bhagawan, saya juga belum pernah arrange ini. Caranya gimana gitu. Dia bilang, nah kebetulan di sini ini adalah daerah orang Kalama. Mereka sudah biasa mengurus
pembesar-pembesar maupun pendeta yang meninggal, yang terkenal, kamu minta tolong mereka saja. Kamu nggak usah repot-repot ngatur sendiri. Nggak usah ngatur kremasi, harus yang lain atau yang apa. Harus di sini pakai kayu, ini nggak ada sama sekali. Tapi sebisanya kamu minta tolong mereka. Biasanya mereka itu akan juga membangun stupa. Karena pada saat itu biasa jadi untuk pembesar-pembesar lain yang patut, nih katanya, yang patut dibangunkan stupa untuk mengingatkan jasa orang itu, sehingga kalau orang kamu lewat dan sebagainya dengan memberi, merasa berterima kasih dan memberi penghormatan, kamu mengumpulkan berkah tadi. Malah diminta membangun stupanya ini di perampatan supaya kelihatan, dan stupa waktu itu simple sekali. Jadi kamu minta mereka, kemudian dengan setelah memberi peringatan semua, ini Buddha wafat. Nah, wafatnya juga pas hari seperti ini. Itu wahsyat. Bulan purnama di sini, tapi dikatakan gamelan surgawi membentang, pohon-pohon semua datang ke sini. Jadi 3 hal. Jadi in short itu dia lahir, dia mencapai pencerahan, mencapai penggungan dan meninggal wafat. Ini tri suci, dramatized answer. Dan ini satu hal yang saya jarang dan nggak tahu ya, kalau dibaca buku sejarah beda gitu, Om. Tapi menarik gitu ya, other version yang maksudnya memperkaya lah gitu intinya. Iya, dan yang sebetulnya, let me tell you one that's very interesting. Coba kita bayangkan di India waktu itu, para Sramana ini seliweran kemana-mana. Mereka individual, pakaiannya bebas, nggak ada pakaian seragam atau apa, nggak usah harus pakai batik setiap Jumat. Mereka jalan sesukanya sendiri. Apa yang Buddha dapatkan dengan penggunaan? Dia tahu bahwa you have to work with your mind. Ya, kamu harus work with your mind karena kamu harus bisa hadir yang dipaksakan. Kalau tidak, kamu jalan ram, kamu mikir kemana-mana segala macam, in his mind, itu tidak akan menolong dengan cara seperti yang Buddha dikatakan. Makanya Buddha ini seorang organizer yang luar biasa. Dia itu lalu mikir, kamu bayangkan di India waktu itu ini puluhan tradisi semacam ini. Ada yang kuning, ada yang biru, ada yang pakai pakaian, ada yang telanjang, ada yang cukur gundul, ada yang rambutnya panjang. It's up to them, right? Tapi Buddha mikir, ini kalau kamu, in my way of thinking, kecuali kalau kamu bisa berkumpul dan membentuk, guess what? Komunitas. Kamu akan tidak mempunyai kesempatan untuk belajar maupun untuk memfokuskan, menambah kapasitasmu untuk hadir. Inti dari meditasi ini. Lalu dia mulai bikin organisasi. Makanya grup dari ini disebut Sakyaputta Sangha. Jadi kemana-mana, lalu dia bilang, wah ini harus bikin uniform nih. Nah, uniformnya di mana gitu kan, belinya kain. Yang paling mudah, mereka ke ladang kremasi. Pada saat itu, kalau orang yang meninggal dikremasi ini dibungkus kain kafan. Itu kain kafannya biasanya warnanya kuning dan dibuka terus dibakar. Seperti yang kita ketahui di sana, ini biasanya di tepi Sungai Gangga. Ya, dan biasanya kalau semakin kamu punya uang, kayunya semakin banyak memang.
Jadi pembakarannya lebih thorough. Oke. Kadang-kadang kalau yang nggak punya uang, pembakarannya itu cuma sedikit, Abu. Badannya masih ada, badannya cuma gelindingin ke kali aja sisanya. Oke. Tapi kayaknya di sini. Nah, biku-biku ini sebelum hujan, ngumpulkan kain-kain ini. Kain-kain kafan ini. Terus nanti pada waktu musim hujan, dia biasanya semua ngumpul kan, tidak jalan. Buddha juga, Sakya Puta Sangga juga punya kebiasaan semacam itu. Membentuk komunitas, right? Membentuk komunitas, mereka semua tinggal di sana. Makanya kalau kita lihat, dulu semua pengumpulan semacam itu tidak pernah jauh dari permukiman. Karena mereka harus minta makan di sekitar situ. Always close to it. Jadi nggak pernah totally in the forest gitu. Sekarang ada sih memang forest Buddhist tapi dulu sebetulnya hanya lah sambil duduk mereka terus Buddha membuat uniform supaya mereka bisa identify sangga atau komunitas ini satu dengan yang lain. Ini loh, makanya pada waktu kita ingat ya, motivasi yang kedua ini diterangkan perlunya mempunyai komunitas yang kamu andalkan di sini. Jadi saat itu revolutionary, satu-satunya yang terorganize, yang punya grouping, yang punya uniform. Makanya kalau kamu lihat jubahnya ini potongannya dijahit di sini, dijahit di sini. Enggak seperti sekarang, beli roll-rollan, dipotong-potong, dijahit lagi. Dulu itu potongan-potongan kain sedapatnya untuk dijadikan jubah. Quilt, you just do that. Enggak, jadi dimanapun, ya kadang-kadang still you need to be organized. Ya, meskipun di antara semacam ini. Nah, tiga itu yang workshop. Terima kasih Om. Wah menarik banget. Tepuk tangan dong, boleh nih, menarik ya, seru. Wah, ini cerita baru. Oke, karena kita juga mau banyak berdiskusi, seperti biasa 3 penanya pertama boleh? Dari Ibu dan Bapak, supaya kita makin seru. Mas Andi lagi? Oh iya, nanti 3 kali nanya dapat souvenir ya? Iya. Itu Eko juga kan? Boleh. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Om izin bertanya. Tadi siang Om menjelaskan mengenai panca skanda tadi pagi. Sejak kecil kita kan di lingkungan ini terbentuk satu pemahaman, satu keyakinan bahwa ada semacam Casper di dalam tubuh kita yang itu mengendalikan hidup kita. Setelah dijelaskan mengenai Pancaskanda bahwa ternyata tidak ada Casper yang ada di dalam tubuh kita, itu kemudian bagaimana Om implikasinya dalam kita menjalani hidup sehari-hari. Jadi kan kita menjadi bahasa Jawanya nunjang palang, bahasa Indonesia semacam apa ya, banting tulang, bekerja keras dan lain sebagainya itu untuk apa? Karena ternyata tidak ada Casper yang kita carikan di dalam tubuh kita ini. Ya, begitu Om, terima kasih. Oke, jadi kerja buat apa gitu kalau si Caspernya nggak ada gitu ya kira-kira ya? Bosnya nggak ada. Bosnya nggak ada. Thank you, Mas Eko ya tadi? Iya, Mas Eko. Oke, Mas Andi. Terima kasih Om Salim, Kang Abu. Saya ingin elaborate lebih dalam mengenai tentang apa yang dialami Siddhartha Gautama atau Sang Buddha pada awal momen tergugah itu. Tadi Om Salim jelasin ada gambira atau kegembiraan yang sangat besar, ada peace. Gambira artinya profound, artinya dalam. Ya. Oh bukan gembira ya? Bukan gembira. Oh, iya. Mungkin katanya sama loh. Artinya begitu dalam, begitu profound, begitu gembira. Makanya beda. Mungkin etimologinya saya nggak certain. Mungkin bisa dicek di KBBI kali.
kedalaman itu kan sulit sekali ya digambarkan. Kalau di Sufism itu digambarkan kosong. Jadi kalau kita dapat di Sufism di Jawa, saya nggak tahu apakah itu terpengaruh sama Buddhism juga. Karena Sufism di Indonesia ini pasti bentuknya itu alif titik kosong. Duh, kalau seseorang dikatakan dalam Sufism itu selamat, pasti dia kosong lambangnya. Saya nggak tahu itu ada, karena Sufism di Indonesia ini agak lain memang. Kalau Sufism di Indonesia itu sudah terpengaruh Buddhism dan juga Hinduism, makanya dalam Sufism itu sudah ada sedulur papat lima pancar itu masuk saya baca di teks-teks klasik mereka itu, kok ada pembahasan seperti ini. Banyak hal yang dalam Sufism persis sekali dengan Hinduism dan Buddhism. Kembali ke kondisi kosong tadi, apakah kondisi tergugah itu kondisi kosong? Ya itu pertanyaan saya. Oke, gimana saat Buddha mengalami enlightenment tuh gimana gitu ya kira-kira ya poinnya ya. Oke, thank you Mas Andi. Satu lagi? 3 dulu di awal, silakan. Ada? Wah, tampaknya udah paham-paham nih Om ya. Iya, betul. Udah nggak ada pertanyaan. Atau tadi makanya keenakan. Tadi. Oke, kalau belum ada sementara tadi pertama tentang Pancaskanda, kalau si Casper itu nggak ada, banting tulang kerja tuh buat apa Om gitu. Dan mungkin nanti bisa langsung dikaitkan dengan saat Siddhartha Gautama mendapatkan enlightenment tuh seperti apa sih gitu. Silakan. Oke. Pancaskanda ini salah satunya ada yang namanya Vedana, yaitu perasaan, sensasi. Vedana ini artinya rasa senang, rasa nggak senang, dan sebagainya. Ini yang dituju adalah selalu kalau bisa presentasi rasa senang ini lebih banyak dari presentasi rasa nggak senang. Oke. Dalam kehidupan ini. Jadi meskipun nggak ada Caspernya, yang dituju di situ. Nah, makanya jadi skanda ini ya Eko, ini paket yang jelas, makanya dikatakan misalnya lah jiwa raga seperti tadi, paketnya seperti, cuman yang jiwa dipilah-pilah lagi, salah satu bentuknya Vedana tadi. Yang beda, nggak ada ruhnya tadi, nggak ada apa Casper. Nggak ada Caspernya di sini. Tapi kamu still you feel all that. Dan karena kamu lihat di sini, lihat ada ini, ada wadahnya ini, kamu selalu project bahwa itu adalah ego. Jadi sebetulnya yang kamu banting tulang dan ingin segala macam itu yang dikejar Vedana tadi tentunya, right? Yang enak tadi. Ya seperti itu makanya. Nah, pada waktu pembukaan, tolong direnungkan Eko, tapi artinya meskipun tidak ada Caspernya, perasaan senangnya itu tetap ada. Ini yang menghantui sebenarnya. Senang, nggak senang, milih ini dan bisa tahu ini itu samya namanya, terus ada yang namanya sangkara dan semua. Jadi package-nya itu sebetulnya hanya fungsi-fungsi dari kehidupan. Package-nya gitu. Terus berdasarkan itu kita proyeksikan nama Salim. Kitanya yang memproyeksikan. Ini yang kita gunakan untuk pegangan terus-menerus untuk menjaga kesinambungan. Right? Nah, pada waktu pembukaan Buddha ini tidak lagi, skandanya masih tetap kan, ada di situ. Tapi tidak lagi melihat seperti itu. Makanya kata-kata yang digunakan adalah seperti kata keterangan. Yang ada itu hanya misalnya santi, terus gembira, dalam, terus profound, nggak bisa diterangkan dan nggak bisa dicarikan perumpamaan. Saya belum pernah belum pernah bisa menemukan hal seperti itu yang sebelumnya dan sebagainya. Terusannya ini yang menarik kan.
setelah beliau merasa begitu, lalu beliau mengatakan, sekarang saya tahu bagaimana sebetulnya semua hal ini, sistemnya ini sekarang baru saya tahu. Dengan tergugah, lalu jadi tergugah sendiri rasanya seperti itu tadi ya, tenang, intinya tenang tapi tajam, lihat bisa jelas, kelihatan jelas, dan tidak ada lagi dikotomi, tidak ada semuanya perfect as it is, he knows gitu. Jadi di sini yang diterangkan adalah justru mencapai this ultimate reality. Oke. Ya. Nah, tapi yang terus ini statement beliau berikutnya ini yang cukup menarik. Oh, saya tahu sekarang bahwa keberadaan semua itu ternyata saling keterkaitan. Kejadian itu hanya bisa terjadi hanya karena satu terkait dengan yang lain. Nanti sebentar saya terangkan sedikit ya mengenai ini. Statementnya artinya tidak ada, misalnya kita bilang bunga ini, kita tidak akan bisa bilang bunga ini disebabkan oleh apa. Enggak bisa. Apalagi kalau menunjuk bunga, ini karena kita bisa menyebabkan itu bunga, karena bagian-bagian kecil-kecilnya itu bukan bunga. Saya kasih contoh ya, maaf, saya ambil bunga ini. Ya, ini Om. Ini semua orang bilang ini bunga, right? Ini bunga bukan? Bukan kan? Tangkainya bukan juga kan? Ya. Ini bukan. Nah, karena ini bukan bunga, makanya ini menjadi suatu grup. Makanya saya bisa bilang ini bunga. Karena konsisten. Nah, berarti ini, barang ini kosong dari kebungaan. Tidak ada bunganya kalau kamu cari. Tapi bisa kamu sebut bunga justru karena bahan-bahannya ini bukan bunga. Oke. Jadi satu kesatuan yang dinamakan bunga, saat itu tidak kosong dari kebungaan, kita bisa menyebut ini bunga gitu Om. Nah, ini itu satu ya. Contoh lain misalnya, kita tahu ini apa? Mike. Misalnya nih, sekarang ada anjing. Apakah anjing itu tahu ini Mike? Enggak. Anjing bisa lihat kan ya? Bisa. Kira-kira anjing mikir ini apa? Mungkin tulang. Iya. Ya, mungkin tulang. Iya. Atau sesuatu yang bisa digigit-gigit lah ya. Iya. Yang mana yang benar? Ya, mau disebut tulang, digigit-gigit, apapun itu, ya ini gitu. Jadi dua-dua benar kan ya? Karena apa? Karena ini kosong dari kemaikannya. Tidak ada yang betul-betul kita bilang Mike. Ya. Makanya untuk si anjing bisa disebut ini tulang. Maka kosong itu dalam arti seperti itu. Oke Om. Makanya di sini pentingnya cara kita memproyeksi. Kalau alatnya ada, belakang caranya mikir itu dalam satu cara, mempunyai satu paket dengan cara mikir. Lihat ini, kalau kita bilang itu tulang, saya ini anjing. Jadi saya itu didefinisikan bagaimana saya melihat alam saya. Nah, makanya
justru karena demikian sebetulnya ini bisa berubah. Makanya waktu Buddha setelah Buddha mengalami begini, Buddha itu istilahnya, tapi sebelum itu beliau membuat pernyataan yang menarik. Jadi semua ini saling ketergantungan ya. Jadi misalnya ternyata untuk ini bisa jadi bunga, salah satu faktor ketergantungannya adalah disebut sebagai bunga. Nah, sebab ini juga bisa disebut sebagai obat atau sebagai obat. Jadi salah satu faktor yang diperlukan untuk itu sebagai bunga itu seperti itu. Kemudian beliau menggunakan kata sebetulnya yang disebut ini dalam bahasa Sanskertanya ini pratitya samutpada, artinya pembentukan yang saling berkaitan. Terus beliau itu mengatakan bahwa pada dasarnya hal itu semuanya itu mempunyai specificity. Artinya tadi yang kita katakan, meskipun kamu bergantung, ini tergantung itu tergantung ini, misalnya ini kita lihatkan ke anjing, anjing bisa mikir ini bukan bunga, tapi he will think of something else. Tapi karena lihatnya itu beda, ini lalu dikatakan karena karma kita beda dengan karma anjing. Kalau kamu punyanya karma anjing, caramu melihat alam ini seperti anjing melihat alam. Seperti anjing melihat ini, makanya kamu didefinisikannya kamu anjing. Oke. Jadi karena tidak ada Caspernya tadi, kalau ada Caspernya kamu nggak bisa berubah-ubah, right? Itu makanya ini yang perlu ditekankan mengenai prinsip kosong. Makanya Buddha waktu itu istilahnya dalam bahasa Jawa tenger-tenger gitu. Setelah begitu, saya pasti nggak bisa ngejelasin ke orang karena orang pasti nggak akan bisa menerima karena seperti story about teh, kisah tentang teh. Ya. Ini sebetulnya quite simple, tapi beliau ngomong, makanya yang penting beliau itu mengatakan, nih saya sudah nyoba nih, yang orang yang berkecukupan menjadi anak raja, saya nyoba hidup enak, dan ternyata saya masih bertanya-tanya. Saya juga sudah banyak nyoba nih, tanpa makan apa-apa, tanpa mendapatkan apa-apa, ternyata juga tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi lalu beliau mengatakan yang disebut jalan tengah ini. Jalan tengah ini jangan berpikir begitu, artinya jangan berpikir dikotomi. Kalau enggak seneng-seneng berlebihan, sama sekali enggak punya, lalu kamu anggap kalau enggak ini. Jangan begitu. Kamu, lalu beliau menggunakan kata jalan tengah. Ini sering disalahpahamkan. Yang beliau katakan ini begini loh. Dalam hidup, jangan biasakan dengan binary ini. Kalau kamu ini enggak sukses, berarti lawannya yang mungkin sukses. Jadi yang ditekankan di sini, right from the outset, Buddha ngomong, kamu dikatakan jalan tengah ini, kalau bisa, jangan a priori punya pendapat dulu. Sebab tidak selalu, kalau ini dingin, nggak enak, berarti kalau panas, pasti enak. Kalau kamu punya pemikiran seperti itu, berarti you are fixed into that. Makanya ini salah satu yang diajarkan oleh Buddha. Lalu Buddha juga mengajarkan pada waktu itu. Lalu bagaimana? Bagaimana cara hidup dalam sehari-hari? Tadi saya juga sudah sebutkan ya. Lalu beliau pada saat sesudah penggugan ini, hampir seketika itu juga, lalu beliau mengatakan, ini ada 8 jalan di mana para Arya ini menjalankannya. Kadang-kadang diterjemahkan 8 jalan, 8 beruas, 8 segala. Artinya sebetulnya ada 8 hal, selaraskanlah. Selaraskan apa? Cara kita
cara pandang kita, cara berpikir, cara berkata, cara bertindak, cara bermasyarakat, cara berkonsentrasi, cara berusaha, wirya, dan yang terakhir, cara kita mengerti seperti apa. 8 ini kalau selaras, kamu akan bisa kemana-mana tanpa harus membentuk Dikotomi a priori dulu. Oke. Jadi dari permulaan, approach beliau itu selalu bilang, response to what arises in front of you. Makanya talking about virtue, right? Yeah. Makanya virtue itu adalah bring the best out of you in every circumstances. So nice. Definisinya virtue itu bukan kebajikan, tapi bring the best out of you in every circumstances. Sebisanya. Jadi kalau misalnya kamu sedih, kamu lihat begini, kamu harus nangis, nangis saja. Tapi bring the best. Ya jangan nangis 3 tahun gitu. Kalau perlu nangis, nangis yang terbaik gitu. Cara terbaik. Oke. Jangan pura-pura nangis. Tadi nyebut Surya Mentaram. Ya. Karena Surya Mentaram itu ngomong itu ya, mulur mukret itu. Iya betul. Ya, mulur mukret itu kamu sedih, sesedih-sedih apapun, kalau kamu teruskan nanti mentok nih. Terus mulai mukret, mulai mundur dikit-dikit. Senang pun begitu gitu. Kamu senang sampai mentok, nanti juga mundur. Ini Dr. Nature. Makanya saya kira definisi dharma atau virtue di mana it's very close to definition of virtue dalam bahasa Inggris sebenarnya, atau dalam bahasa Latin arete ini, yaitu kita ini cara hidup kita selalu bring your best at every circumstances dengan apa yang kamu hadapi. Makanya Buddha ngomongkan jalan tengah tadi, artinya don't have fixed idea before you even start. Tapi cara kita hidup gimana? We have that idea. Orang itu gini. Orang itu gini. You lock it. Kamu nggak memberi kesempatan orang. Misalnya, Yanti ini orang baik ya. Gini. Pada suatu ketika saya datang ke Yanti, saya butuh uang nih. Saya betul. Yanti kebetulan nggak bawa uang gitu. Lalu Yanti bilang, oh saya nggak bawa uang, sorry. Di dalam hati saya bilang, pasti kamu punya uang, kamu nggak pengen nolong. Nggak pengen nolong. Makanya sebetulnya kamu bukan orang baik nih. Kamu orang begini. Gitu. Ini loh yang Buddha omongkan. Jangan seperti itu mikirmu. Oke. Ini semuanya itu deserve a second, third, fourth thought. You see and that one. Jadi sebetulnya kalau kita pelajari, terutama yang nanti dikatakan di salah satu sutra di sini yang namanya Ladita Wistara, ada 108 gerbang dharma. Ini is magnificent. Ini konsep modern management sebetulnya. Dari cara pikirmu lebih modern seperti itu. Oke. Terima kasih. Yang kosong tadi jelas ya. Oke, itu keren sih. Tidak ada kebungaan. Wah, keren sih Om. Itu keren. Atau nggak ada Mikrofonan. Ya, oke. Tepuk tangan lagi dong, seru nih. Keren Om. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, terakhir ya sebelum kita habis ini kita hening. Oke Om, kalau mungkin sambil nunggu juga, sekarang tuh lagi musim hashtag gitu kalau di internet itu lagi lelah-lelahnya hidup Om. Banyak yang lagi lelah, banyak yang lagi stres, depresi, anxiety, mengalami economical stuff lah, relationship lah. Wah macam-macam Om, ini sekarang lagi gonjang-ganjing lah gitu intinya. Nah, based on the teaching of Buddha gitu, gimana sih kita bisa stable dalam modernitas yang sekarang semakin cepat gitu ya. Internet, sosial media, wah semua nih sekarang lagi cepat banget gitu Om. Apa sih yang bisa dilakukan oleh kita untuk tetap keep calm, keep alive, dan keep happy, dan peace gitu? Abu, you just say exactly the problem. You bilang, kita ini lelah, we go like this thing. Bagaimana sih menemukan sesuatu yang fix, yang permanent gini?
That is the problem. Cara pikir ini. Ini loh, yang saya baru terangkan tadi. Ya. Bring out virtue. Ini nurut dari para Stoik. Ini external thing. Tapi kalau kita bring one level down, bahwa ternyata sebabnya lelah, khawatir, all that, ternyata yang Abu katakan yang kedua tadi loh. Karena kita ingin everything fixed, Oke. everything firm, everything jelas. Ini the problem. Has life ever been like that? No. Tiap pagi, tiap anu, nggak cuma sekarang. Dulu sampai nanti ke depannya, life is never stable, fixed, and all that. So what you say is exactly the problem. Cara berpikir, Ya. you want fix, firm, karena kalau tidak gitu kamu lelah segala macam. Seandainya nih, menurut Buddha nih, live in virtue, live in dharma. Jangan namaskara, jangan pradaksina aja, do dharma, gitu kan ya. Artinya, bring out the best in you, in every circumstances. Kalau kamu punya that attitude, oke. Kamu terus jadi seperti, hampir ngomong seperti Jackie Chan gitu misalnya. Come. You say to life, bring it on. Karena apa? Kamu siap. Apakah kamu ngerti bagian nanggulangi? No. Kamu nggak ngerti kok yang mau keluar seperti apa. Orang kungfu itu kalau di movie mesti udah janjian. Kalau saya pukul sana, kamu takis sini, sudah itu saya nendang sekarang. But in real life, kalau kamu pilih, you don't know where it come from. Oke. Exactly like what life is. But the principle, bring it on. Confident. Where does that confidence come from? Bukan karena pengalaman, bukan karena ini. Karena motivasimu clear in life. Ini kembali lagi ke kebajikan nih. Oke. If your heart is full of kindness, full of kepedulian buat sesama, kamu akan expose ke banyak penderitaan, ke banyak kelelahan, ke banyak orang yang ingin fix ini. Saya juga terus terang ya, saya mau ngaku dosa nih. Saya kalau datang ke Indonesia ini mengambil kesempatan. Betapa mudahnya membuat orang bahagia Di Indonesia. di Indonesia. Jadi begitu turun plane, meskipun nggak kepingin, saya selalu ke WC. Karena mesti ada orang yang membersihkan di sana. Saya biasanya landingnya ini jam 4 pagi, setengah 5 pagi. 50.000, 100.000 untuk mereka itu luar biasa. Ya, pada suatu ketika saya dijemputnya terlambat, saya naik taksi. Saya naik taksi khusus Bluebird gitu, yang di depan. Saya tanya, dia sudah nunggu sejak sore. Antar taksi sampai di taksi itu ternyata ya oke. 100 berapa gitu. Saya kasih uangnya. Sampai dia gini loh, keluar. Tangan saya ambil. Ini betul-betul saya mengambil kesempatan di Indonesia saja. I know it's for him is waktu itu saya kasih 1 juta. Buat dia is so unusual, right? And doing that. Saya bayangkan betapa bahagianya saya kalau saya dapat seperti itu. Dan untuk saya, bukannya saya sok-sok kaya atau apa gitu. Tapi sebetulnya ada untungnya kalau di sini nggak terlalu merekel terlalu banyak uang gitu. Tapi ini rasanya sombong. But it's not like that. Ya. But I feel saya beruntung. Sebab dalam bisnis, ini yang namanya profit itu apa sih? Capital dan resultnya lebih banyak.
Nah ini kalau ini saya gunakan, resultnya misalnya X. Ini kalau digunakan oleh si abang supir taksi, resultnya Y. Y ini 10 kali X. Saya untung dong. Cuman saya nggak bisa nikmati. No problem. It's still good business. Oke. Right? Oke. It is still good business. Persoalannya itu apa-apa harus saya nikmati. Oke. Kita ndak usah seperti itu di dunia. Dunia ini seperti prasmanan. Kamu mau makan sesukanya nggak mungkin habis dah. Kalau kamu mau tumpuk semuanya di piringmu, hanya karena kamu ketakutan nanti kehabisan, itu pun nggak enak makannya. Sate ketumpakan dengan pavlova, dengan krim segala macam, nggak ada. Just take what you need. Ini mungkin ini cara saya manage Regent's Garden ya, yang di Australia. Makanya ya kita cukup diakui oleh pemerintah dan sebagainya sebagai unusual company ya, meskipun the company is doing reasonably well. Ini pegawai di sana yang di atas kerja dengan kita yang di atas 10 tahun ini lebih dari 40%. Pegawai kita 800 orang. Total. Total ya. Berarti padahal dalam age care seperti itu turnover-nya itu tinggi. Sebab itu bukan karena apa-apa, we make it into policy. Bahwa kalau kamu hanya pikir kamu hanya dapat uang, ini bukan complete pay. Ya complete pay ini kita berkesempatan merawat orang sehingga kamu itu nanam biji yang baik. Ya gini, mereka itu semua committed. Nah, ini cuan atau enggak? Cuan besar menurut saya loh. Ya. Untuk mendapat begini. Jadi in life, cuman kita nggak punya confidence. Confidence-nya persis seperti yang Abu katakan. Ada nggak yang fix, yang firm, yang gini? Ini seandainya beranikanlah untuk tidak berpikir semacam itu. Beranikanlah, latihlah dirimu, kamu menjadi more equipped, more skill menghadapi apapun yang kamu hadapi. Definisinya virtue, right? Jadi sekarang inti cara hidup kita gimana? Mempertajam, mempertinggi, memperkeras skill menghadapi apapun yang nanti termasuk nggak punya duit. Pasti nanti kamu akan bisa nemukan jalan. And it happen. Tadi kita baru omong-omong ya, misalnya di Tiongkok, tahu-tahu ada tarif sekian persen. Banyak loh pabrik yang tutup yang di sana. Ternyata salah satu cara yang luar biasa, mereka nyewa shopping center. Barang-barang di situ, semua barang yang di-cancel ke ekspor. Cuci gudang istilahnya, rebutan orang yang belanja gudang. Karena kamu kepepet, kamu do that. Kalau dalam teori ekonomi, you haven't think. Makanya Buddha ngomong, jangan bilang kalau kamu masih tetap gundah jika is that all there is in life. But do something dong. Tapi tidak berarti lawannya dong. Tapi menentukan milikilah attitude di mana apapun yang akan kamu hadapi, saya pasti bisa nanggulangi. Ini bukan omong kosong. Dengan attitude itu, you can train that. Yes. You need religion maybe. Ya, maybe you need religion. Makanya yang kamu terangkan di sana. You understand that. I said, yes. Ini saya cuma lewat nih ya. Pasti bisa dah. Nggak mungkin saya akan berhenti di sini. Ini semuanya koma lah. Paling-paling titik koma. Nggak mungkin titik lah. And all that. Jadi hidup ini lalu berani. Lalu mutranya ini mutra tak gentar. Ini artinya begitu. What would happen to you? Apakah tidak lebih baik kita melatih diri menjadi lebih tangkas, menjadi lebih skillful, terampil menghadapi hidup ini. Enggak cuma itu, Abu.
personal relationship, you know. Kalau kamu want to make it level, you want to make it fixed, you make it beautiful, you keep in love and all that. Itu caranya kan bermacam-macam. Tapi if you have pandangan seperti itu sebetulnya not about love, you know. You want safety segala macam, you stifle people. Kamu bilang kamu harusnya ini seperti ini. Ini if she or he doesn't behave like that, then you upset. Nah Buddha ini ngomong, don't be like that guys. You just take it as it comes. Menurut saya kita harus melatih seperti kungfu master. Come to life, look life straight in the eyes. Say, come. Nah, saya sangat kagumi. Tadi Abu bilang, saya ini dulu terkenal. It's hard to say that, but you say it so beautifully. Thank you for sharing. Tapi saya belum selesai ngomong, Om. Sekarang lebih terkenal lagi, Om. Nah, ini ternyata bisa lebih terkenal lagi karena kamu berani ngomong pada waktu itu, saya terkenal loh, saya akan ganti. Oke. Thank you, Om. Iya kan? Dan ternyata yang terkenal sekarang beda banget. Kalau dulu kamu butuhkan, kalau sekarang kamu nikmati. Asik. Is that right? Alright, Om. Makanya ketawanya bisa begini kan? Enggak. Begini. Betul, Om. Terima kasih, Om. Ini pembelajaran yang luar biasa banget, profound dan applicable ya, dan simple gitu. So, terima kasih sekali lagi. Mungkin ini terakhir? Jadi saya nambah sedikit ya. Oh ya. Nambah sedikit. Dalam Buddha Dharma, kata skillful, ini digunakan sering sekali. Di Buddha Dharma itu tidak ada konsep benar atau salah. Oke. Nggak ada. They can see, bahkan ada yang namanya baik dan tidak begitu baik, itu pun definisinya menarik. Yang disebut baik, atau yang kita sebut itu yang benar, itu kalau yang hasilnya nyaman. Yang tidak begitu baik itu yang hasilnya tidak begitu nyaman. So, never ever right or wrong. There is no such thing. Maybe there is appropriate and not appropriate. Maybe. At best, that. Tapi mengenai itu, nah sekarang ini kita orang berapa puluh di sini ya. Saya yakin every single one of us ada ketidakpastian about our future. Pasti. Baik yang financially you okay, baik yang now you are very, very famous, baik yang kamu apapun, you will have that anxiety about your future. I'm sure. Yeah. Deep down. Nah ini sekarang caranya gini, nih gimana nih? Kalau kita tetap menjalankan seperti yang dulu, mau apa lagi? You master your skill, you master your trade, you master your career, you do all those things, yang intinya supaya kamu tetap bisa selalu maintain your lifestyle, yang kamu anggap ini akan you bring happiness di sana. Ternyata Siddhartha Gautama malah juga akhirnya seperti kita ini masih bertanya-tanya lagi, right? So, it's no guarantee. Tapi seandainya kita itu yang namanya kusala, itu skillful act. Seandainya kita itu bisa betul-betul selalu develop that skill, dan confident ini tidak berlandaskan kepala besar atau tinggi hati, tapi confidence karena whatever you do, it's going to be bringing benefit to many people. Mikunani itu meraping liar like that. I think paling tidak generasi muda maupun yang tua maupun yang mana, pertama-tama ketakutanmu akan kurang. Kegedaran.
Kedua, kamu akan lebih siap dan kamu akan lebih kreatif sebenarnya. Untuk nggak bisa ini, kamu di sana, kamu di sini. Saya ingat barusan ini interview konglomerat dari Denmark. Dia ini nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Diinterview oleh wartawan, dikatakan, saya lupa namanya ya, Mr. Jurgen misalnya, you are so successful, you are now a conglomerate, ini di Denmark. Padahal apa benar kamu nggak bisa, dulunya nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Bayangkan kalau waktu itu kamu bisa baca atau bisa nulis gitu kan, interviewnya. Lalu orangnya ini dengan santainya ngomong, kalau saya bisa baca, bisa nulis waktu itu, saya jadi tukang pos. Karena keinginannya hanya ingin jadi postman, naik sepeda nganterin pos. But karena nggak bisa baca, nggak bisa nulis, dia harus merantau. And he become conglomerate. Why not? Why not? Karena kamu have this confidence, I'll try, I'll give it a go. Makanya salah satu waktu penggugahan yang diomongkan, justru karena semuanya ini kosong, right? Dalam arti kata, anything is possible. Tergantung kamu lihat di sini. Perbedaan antara good business person atau not so good business person itu hanya ketajaman cara lihat. You see as an opportunity that you like, that you make you happy, dan kamu punya keberanian. Dan kamu punya landasan hati yang baik, ya makanya kamu berani. And then you successful. Okay. Tapi kalau kamu intinya mau tipu, ya untuk sementara kamu mungkin bisa kaya, bisa segala macam. Tapi malamnya nggak bisa tidur, segala macam, dan nanti ambruk juga. Dan more tragic, setelah didapat sekian itu, you don't enjoy it. Malah sukar. Ini Buddha yang ngomong juga. Salah satu kesukaran dalam hidup ini, maintain what you think is good, what you own. Ini paling sukar. Ketakutan kehilangan apa yang kamu anggap memberi kamu kebahagiaan. Ini lebih sukar. Anyway, so saya cuma kepingin, please be skillful in life. Please be skillful. Seperti apa? Ya, you develop it sesuai dengan kapasitasmu. Ya, makanya seperti James Stockdale yang 8 tahun di sana, dia mikirnya itu semua eksternal. Eksternal dalam arti kata bukannya kamu tidak hiraukan segala macam, tapi it's not essential for my good life. Itu hanya perasaan saja. What is essential to your good life? Your virtue. What is virtue? Always do your very best in every circumstances that you face. Beautiful, kan? Okay. It's beautiful. And we can do that. You know what's everything thing. Di sana ini ukiran-ukirannya ini luar biasa. Sekarang saya ingin dengar dari kalian kira-kira what do you want to say? Apa yang kalian pikir akan menarik untuk dilihat secara detail? Gambarnya kamu bisa lihat di sini, right? Untuk ngomong, efeknya mungkin akan agak lain. Yang jelas ada 1240 berapa panel, jadi nggak mungkin kita bisa melihat semua. Dan it's meaningless. Kita bisa misalnya lihat satu set story gitu, atau ya cerita, misalnya satu set. Kadang-kadang satu set cerita ini hanya ada satu panel, tapi ada yang 6 panel, ada yang 20 panel, ada yang 8 panel, tapi temanya yang seperti apa yang kalian ingin lihat? Mungkin dikasih alternatif gitu Om, apakah tentang compassion, apakah tentang ada apa aja ya, maksudnya gini, kalau dari saya, dari kami semuanya teman-teman udah sepakat untuk kita naik yang level terendah aja gitu kan, di sana dengan banyak panel yang ada di sana. Kita cuma hanya punya waktu 1,5 jam. Nah,
akan lebih indah kalau misalkan Om punya alternatif relief mana gitu yang akan bisa dibacakan. Cuman mungkin teman-teman di sini pengen ada sesuatu mungkin gitu, ada yang tentang ya Mas Ki Eko. Lalita Wistara. Lalita Wistara itu 120 panel, right? Di lantai berapa? Oke. Can I Yang di suggest atas, sebetulnya, cuman karena just kita one punya step. kesempatan, kalian all fit. Kalau saya ini memang ini lagi agak ngadat kakinya. Jataka aja Om yang level. Ya, why don't we spend, nggak usah buru-buru, di yang paling bawah, let's just pick one story, mungkin lebih baik yang di Jataka sebetulnya, atau di Awadana. Ya. Apa saya yang pilih? Ya Om boleh yang Oke, pilih. saya pilih ya, mungkin yang tidak terlalu panjang, kita bersama-sama lihat kabarnya. Kamu bayangkan orang yang carve itu tidak diberitahu loh. Ini nanti ada burungnya di sini, orangnya seperti ini. Dia hanya tahu this is the story, you do it. Oke. Nah, saya akan pilih itu. Tapi kalau bisa nih Ria, 1,5 jam ini juga cukup lama. Kalau bisa, saya minta so that you get the blessing, berkah ini. Why don't you move up sampai paling tidak di stupa yang atas. Kemudian just do pradaksina. It's a small circle. Ya. Kamu 3 kali di atas gini. Ini bukan keagamaan, bukan just supaya dapat berkah. Berkah itu dalam arti kata, dulu yang ingin nenek-nenek moyang kita ini, saya kira kok bangun itu untuk kita ini. Pada suatu hari kita akan jalan di sana, semoga orang-orang yang di sana semuanya skillful. Semuanya lebih kurang kecemasannya akan berkurang gini. Oke. Can we do that? Yes. Ya, oke. Yes. Ini bukan superstition atau apa. It's just, I think it's nice. Is that okay? Oke. Oke. Nah, nanti saya ikut atau tidak kita lihat di sana ada. Tapi kalian kalau naik ke atas, just do it. Yeah. Karena kamu tahu ini kamu berusaha kan. Kalau perlu, ini seperti orang topo kan ya. Kamu jalan, lalu kamu juga bisa bilang loh, I do it for Andi atau I do it for that. Semoga sakitnya berkurang atau apa. I do it. Bukan candinya, tapi pikiranmu di jalan seperti itu. Oke. Is that okay? Oke. Ya, oke. Alright. Thank you. Oke. Sip. Yuk. Oke, we do. Terima kasih semuanya.